Pemirsa yang budiman, kisah nyata ini kelanjutan dari kisah sebelumnya yang berjudul Tangis Anakku Menyayat Hatiku. Kadang seseorang sama sekali tidak menyadari, tanpa harus ditunjukkan dengan perbuatan, tapi dengan sikap saja kita tahu bahwa seseorang itu tidak menyukai atau menyayangi kita. Hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu orang tuaku, karena kakakku beserta istri dan anaknya mau datang. Bak menyambut kedatangan tamu agung, jauh-jauh hari telah dipersiapkan. Karyawan home industry milik orang tuaku dikerahkan. Iri dalam hatiku pasti ada, namun aku senang sekali melihat orang tuaku gembira. Apalagi kalau ada cucu kesayangannya, anak dari kakakku. Diciumnya, digendong kemana-mana, aku bahagia melihatnya. Kakakku menikah dengan Mbak Mia, anak orang kaya. Sedangkan aku menikah dengan Mas Firman, anak orang miskin yang tidak sebanding dengan kekayaan orang tua. Entah mengapa aku mencintai Mas Firman. Aku mengancam mau pergi dari rumah jika kedua orang tuaku tidak menyetujuinya, sampai ibu menangis terus dan beberapa kali pingsan. Untuk menebus kesalahan, aku menuruti kemauan ibuku asal tidak memintaku pisah dari Mas Firman. Mas Firman suamiku tidak pernah tahu kalau aku menunda kehamilan sesuai permintaan ibuku dengan mengkonsumsi pil KB setiap hari. Ternyata apa yang aku lakukan belum cukup untuk menyembuhkan luka hati ibuku. Masih saja membenci Mas Firman. Naas bagiku, anak yang tidak aku harapkan terlahir juga. Tambah runyam. Gara-gara anakku prahara terjadi. Ibuku semakin membenci kami. Bikin kacau anakku ini. Asik ngobrol sama kakak iparku. Tak terasa waktu terus berlalu. Malam mulai larut. Aku baru sadar kemana suami dan anakku tidak kelihatan sama sekali. Mungkinkah Mas Firman membawa anakku menyingkir agar tidak berebut mainan atau jajanan dengan anak kakak? Tapi kemana? Rasa bingung, galau dan cemas mulai menggerayangi otak. Lagi-lagi anakku penyebabnya, merepotkan. Mengapa semua melarangku mencari suami dan anakku? Semakin saudaraku menjelek-jelekan suamiku, semakin sayang aku padanya. Semakin melarang aku menemui anakku, semakin rindu pula aku pada anakku. 7 malam aku bertahan di kamar tanpa suami dan anakku, bagai kuduk merindukan bulan, menanti tanpa pasti, berjalan tanpa tujuan. Haruskah aku tetap di sini, melambaikan tangan pada bayangan, terus dan terus menggapai awan di langit biru yang jelas sia-sia belaka? Ibu macam apa aku ini, membiarkan anak dan suamiku di luar kedinginan tanpa pakaian? Orang macam apa aku ini, membiarkan rumah tanggaku diatur orang lain? Mengapa aku tak mampu mempertahankan rumah tanggaku tanpa campur tangan orang tua? Aku terpaku pada sebuah kalimat, jangan biarkan orang tuaku meneteskan air mata karena perbuatanmu. Ibu,
izinkan aku menyusul suami dan anakku. Cintaku berharap. Itukah suami yang bertanggung jawab meninggalkan istri begitu saja? Dia cinta istrinya, kata ibuku ketus. Aku kan bisa anakku. Apa ibu bilang? Jangan punya anak. Kalau begini kan gampang, tinggal cari suami lagi, kata ibuku tertekan. Ibu, kasihan ibu. Mereka tidak membawa pakaian. Sudah aku antarkan pakaian suami dan anakmu, kata ibu. Percuma aku menangis di depan ibuku. Air mataku tidak mampu melunakkan hati ibu yang sekeras batu. Di mana suami dan anakku? Orang miskin kok berlagu. Aku kira anaknya dibawa ke istana megah. Tak tahunya rumah sempit dan pengap. Apa itu? Setiap hari Mas Firman dihina, dicaci dan dimaki, walau tidak di hadapannya. Aku yakin Mas Firman mau tinggal di sini karena mencintai. Aku semakin merasa kehilangan keduanya, suami dan anakku. Mereka di mana, Bu? Aku mau menyusulnya, tanyaku. Kau ingin jadi orang kere? Silahkan susul suamimu dan jangan kembali lagi. Aku jijik dan mau muntah melihat suami dan anakmu. Emosi ibu. Ibu tega sama anak kandung sendiri. Ibu berlalu dari pandanganku. Aku meratapi nasibku. Aku selalu membuat murka ibu. Surga yang kuharapkan dari ibuku musnah sudah. Mana mungkin suamiku jadi kaya raya kalau setiap hari dihardik, disumpahin dan didoakan jadi orang kere. Ibu datang dengan membawa tas besar yang berisi pakaian. Dilemparnya di depanku. Nih pakaian kamu. Nyusul suamimu sana di rumah dinas kantornya. Sumpahin kamu jadi miskin, kere dan gelandangan. Apa tidak ada doa yang baik untuk anakmu? Cepat pergi, anak durhaka, kata ibu dan bergegas meninggalkanku. Kujinjing tas besar, melangkah bersama puing-puing kehancuran dengan harapan tak menentu. Baru ku dengar anakku tertawa bahagia. Ya Allah, ya Rabb, surgaku ada di mana? Suamiku atau ibuku?